Halo semua, selamat datang di channel YouTube Rafif. Ini adalah video pertama saya di tahun 2024. Mudah-mudahan teman-teman setelah kemarin melewati masa-masa di tahun 2023, ada yang mungkin merasa tahun-tahun yang menyenangkan ya. Ada yang mungkin juga merasa itu adalah tahun-tahun yang sulit, atau bahkan itu adalah tahun-tahun di mana teman-teman sedang bertumbuh, sedang berkembang, atau sedang menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Yang mudah-mudahan bisa mendapatkan pelajarannya dan juga kelak akan coba di-create lagi, akan coba diambil hikmahnya, kira-kira apa yang bisa teman-teman wujudkan nanti ke depannya di tahun 2024 ini untuk menjadi lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan juga di tahun 2024 teman-teman diberikan keberkahan selalu ya. Yang paling penting itu dari semuanya adalah keberkahan. Selain keberkahan baru tuh, kalau teman-teman pengen punya aset baru, pengen punya misalnya aku pengen punya gadget baru, pengen punya pekerjaan baru, aku pengen punya skill baru, itu silahkan. Nah, tapi yang penting itu adalah keberkahan, karena barangkali dari apa yang kita inginkan itu belum tentu ada keberkahannya gitu. Jadi mudah-mudahan di tahun 2024 ini tidak sekedar nge-create resolusi gitu ya, tapi yang paling penting adalah memetakan dan juga memiliki concern dan perjuangkan concern itu. Nah, tapi kali ini saya nggak akan berbicara tentang concern. Kali ini saya ingin berbicara tentang yang sangat saya jarang bahas sekali di konten-konten saya dalam konteks bisnis ya, itu soal produk. Dimana produk ini banyak perspektifnya ya. Dan saya di sini bahas dalam konteks sebagai seorang content creator mungkin, atau sebagai solopreneur, atau mungkin teman-teman yang mungkin bergerak di bidang product management ya, itu cukup familiar lah dengan terms-terms ini. Tapi mungkin nanti saya minta insight-nya juga dari teman-teman yang sudah bekerja di bidang product management itu, atau yang menjadi seorang product manager ya, itu seperti apa sih prosesnya. Tapi insight yang paling penting setelah saya juga saat ini bekerja di bidang biro psikolog dan juga bidang training. Role saya itu sebagai product and learning designer ya. Yang which is itu agak mirip-mirip sebenarnya kayak product owner gitu. Walaupun mungkin tidak seideal product owner narasi-narasi di luar sana gitu ya. Tapi momen yang paling penting sebagai seorang product owner atau seorang product manager itu adalah supaya bisa memetakan bagaimana punya produk yang baik, produk yang diterima oleh market. Itu adalah create a product. Seringkali kita kan dalam proses pembuatan produk itu kayaknya harus ideal gitu ya. Kita harus market research dulu, kita harus lihat masalah di market itu seperti apa, kebutuhan market itu seperti apa. Bahkan beberapa statistik atau data itu menunjukkan bahwa sebuah startup itu bubar, atau sebuah company itu bubar karena seringkali dia menciptakan produk yang tidak dibutuhkan oleh marketnya gitu kan. Itu saya rasa teman-teman cukup familiar ya mendengar statement itu. Tapi di sisi yang lain, market juga seringkali nggak tahu apa yang dia butuhkan. Bahkan barangkali produk yang kita create itu pada akhirnya creating demand untuk mereka. Makanya saya mungkin termasuk mazhab yang ya udah create produknya dulu aja, test the product. Tapi yang penting prinsipnya ada beberapa nih prinsip yang perlu teman-teman pahami dan teman-teman perlu pegang ketika create produk ini. Yang pertama, produk itu perlu di-create low cost high impact. Jadi walaupun misalnya budgetnya zero ya, tapi setidaknya teman-teman berupaya, kan sekarang banyak banget ya tools ataupun cara, apalagi dalam konteks produk digital ya, itu budgetnya 0 gitu. Dan contoh misalnya, saya langsung contohkan aja, misalnya bikin sebuah konten ya, content writing atau blogging di mana kita sharing experience, dan tulisan-tulisan di blog itu dijual, bahkan dibikin subscribe gitu ya. Beberapa teman-teman yang mungkin di LinkedIn ya, itu kan sudah mempraktekkan hal itu ya. Dia menjual tulisan, mungkin sharing pengalamannya di bidang digital marketing, di bidang data analytics, atau di bidang
business development dan lain sebagainya. Dia sharing dalam bentuk sebuah blog dan dia jual gitu dengan harga yang sangat terjangkau. Mungkin nggak sampai $5 lah kalau dalam, atau kalau kita kan biasanya dirupiahkan gitu ya. Ya 50.000 60.000 itu bisa akses gitu. Dan itu pengalaman dari masing-masing orang yang berharga di bidangnya masing-masing. Dan itu adalah sebuah produk gitu ya. Dan nah, seringkali beberapa teman-teman yang apalagi yang kalau misalnya ngobrol sama saya gitu ya, ketika dalam proses mentoring atau coaching itu masih mengalami aduh saya pengen bisnis nih, kira-kira apa ya, bisnis apa ya yang rame gitu. Pertanyaannya tuh kenapa sih harus mencari yang rame gitu dibandingkan meng-create produk yang sesuai dengan concern Anda gitu. Tentu concern ini juga perlu didukung oleh yang namanya data, faktanya seperti apa. Misalnya kalau misalnya harus terjun ke bisnis di bidang fashion gitu ya, atau create produk di bidang fashion, tentu tapi concernnya apa dulu. Kita sebagai pelaku usahanya atau sebagai produk kreatornya tuh kita punya concern apa. Mungkin salah satu indikasinya adalah concern ini punya kegelisahan dalam bidang fashion itu tentang apa. Misalnya ketika saya melihat fashion ini kayaknya masih belum punya produk yang sustainable misalnya, itu kayaknya tapi ramai banget ya, cukup marak lah. Nah, kira-kira cari yang uniknya, kurang sustainable itu seperti apa, spesifiknya seperti apa, gali. Dan concern ini harus semakin nyala. Jangan sampai nanti pada akhirnya create produk yang penting rame, yang penting saya jualan, tapi tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Makanya sekalipun punya data ya, sekalipun punya fakta di lapangan bahwa untuk punya bisnis yang bisa prospek itu adalah bisnis yang bisnis fashion misalnya gitu ya. Tapi karena concernnya tidak menyala, diri teman sebagai pelaku produk kreator itu tidak memahami concernnya, pada akhirnya tidak akan berlanjut lebih lama gitu. Makanya itu yang pertama ya, prinsipnya adalah low cost high impact dan make sure impactful gitu. Prinsip yang kedua adalah rapid action, dimana bisakah teman-teman sebagai solopreneur atau sebagai product creator itu sesegera mungkin dengan tools yang terbatas, dengan tools yang pokoknya dengan resource yang seadanya, sebisa mungkin bisa create produk gitu. Nggak perlu sampai tahapan produk yang ada istilahnya kan product market fit ya. Sebelum mencapai product market fit dulu. Makanya, nah ini masuk ke dalam tahap minimum viable product, di mana yang penting tuh produk yang teman-teman create itu ada fungsinya dan bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar teman-teman. Sebisa mungkin dengan sumber daya yang terbatas, seadanya teman-teman bisa create produk. Dan kita lihat nanti efeknya gitu. Apakah produk yang di-create oleh teman-teman ini ada nggak yang mau membeli ideas-nya? Nah, makanya kali ini konten ini bakal connect-nya sebenarnya ke ideas ya nantinya ya. Ada nggak orang-orang yang menginginkan membeli idenya teman-teman gitu, apapun bentuknya gitu. Nanti dari sana ini tuh penting karena memiliki experience untuk bisa create produk dan ternyata produk itu dibutuhkan oleh teman-teman atau di lingkungan sekitar teman-teman ya, yang terdekat aja, itu kan menjadi sebuah validation ya untuk diri bahwa menyenangkan ya kita sebagai seorang solopreneur untuk bisa create produk yang lebih baik. Makanya hal ini perlu kita jaga gitu ya, habit-habit ini perlu kita perkuat supaya teman-teman juga nggak kapok untuk membuat sebuah produk atau bahkan misalnya punya ide dengan mudah untuk diwujudkan nanti ke depannya gitu. Video ini mungkin terkesan bersifat tips ya untuk teman-teman yang ingin mulai menjalani menjadi seorang yang ingin punya karya, yang ingin punya produk, yang dimana produknya itu teman-teman banget.
Saya nggak berbicara soal produk ini nantinya bisa menjadi apa untuk menafkahi gitu ya, atau untuk misalnya mata pencahariannya teman-teman. Itu mungkin nanti saya akan bikin di video yang berbeda. Tapi ini adalah video bagaimana how to start, bagaimana caranya teman-teman memulai untuk bisa punya produk sendiri, dan how to create the product from 0 to 1. Nah makanya yuk, mumpung masih 2024, teman-teman mulai research concernnya teman-teman tuh apa, kira-kira teman-teman punya kegelisahan di mana, dan dimulai dari sekarang. Barangkali teman-teman dengan concern itu yang semakin menyala itu bisa menjadi solusi bahkan untuk orang-orang di sekitar teman-teman. So gitu aja teman-teman di video kali ini. Nanti sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan juga share ataupun bahkan komen kira-kira topik apa lagi ya yang bisa saya angkat, dan nanti teman-teman ingin banget jawabannya, dan mudah-mudahan nanti saya bisa mengundang yang expertnya juga ya untuk di video selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu, see you, dan sehat selalu.